rezim Prabowo yang sekarang ini memang dia merangkul dari gerakan buruh. Ya, ya. Gerakan buruh yang besar ya kayak SPSI, KSPI, KPBI itu kan. Capek mas, kita udah demo berkali-kali. Mungkin kalau di demo di jalanan nggak didengerin sama penguasa, tapi kalau kita bisa dekat dengan penguasa kita bisa bisikin. Oke. Kalau saya lihat ya kenapa Pak Prabowo menggandeng gerakan buruh serikat buruh itu yang besar ya. Karena mungkin juga untuk mengamankan suara untuk 2009. Oh gitu ya. Iya. Seksi ini ya. Oh iya. Ini partai buruhnya udah gabung presiden kan? Said Iqbal partai Nah, buruh iya, kan? iya ketua partai buruh. Pulsa itu tidak masuk dalam KHL. Padahal kan kita Hidup dengan internet nggak ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Obor Rakyat Tribun. Episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Bung Restu Baskara. Selamat datang Ya, terima kasih, Pak. di studio Obor Rakyat Tribun, Yogyakarta. Ya. Bung Restu ini adalah koordinator Federasi Perjuangan Buruh Indonesia. Namanya perjuangan, kelihatannya buruh ini harus berjuang terus ini kelihatannya. Iya. Saya panggilnya Mas Restu ya. Iya, iya, Pak. Mas Restu, isu buruh ini selalu menjadi isu yang seksi. Ya. Dan itu diakui oleh semua presiden Indonesia. Ya. Bahkan presiden Indonesia yang sekarang, Pak Prabowo Subianto. Itu di Kemenaker tuh ada menterinya, ada wamennya. Iya. Sekarang bahkan tokoh buruh, ya kan? Iya. Jadi staf khusus presiden bidang Ya. buruh, Bung Said Iqbal. Said Iqbal, Ya. ya kan? Anda melihat ini seperti apa? Said Iqbal masuk ke lingkaran istana, Anda gembira atau biasa-biasa aja, Mas Restu? Oke, Pak. Kalau menurut saya gini, kalau di serikat pekerja atau serikat buruh itu ada dikotomi ya. Ada yang istilahnya dia serikat buruh kuning gitu ya. Serikat buruh kuning itu dia yang warisan Orde Baru, yang memang berdiri sejak Orde Baru sampai sekarang masih ada. Dan yang kedua itu ada yang mengistilahkan itu serikat buruh yang progresif atau identik web merah gitu ya. Nah, itu yang kemudian membedakan. Saya berkecimpung di gerakan buruh sudah sejak tahun 2007. Dulu saya kerja di Cikarang, terus kemudian aktif di organisasi pekerja di sana, di FPBI, terus saya ngorganisir buruh di Jogja. Itu ya memang sedikit banyak kenal dengan tokoh-tokoh yang Bapak tadi sebutkan, salah satunya Bung Said Iqbal gitu ya. Ya itu memang apa ya, kalau dinamika gerakan buruh sekarang ini kan memang ada tawaran dari rezim yang kemudian itu dilirik oleh serikat buruh itu, terutama pimpinannya. Tadi sudah disebutkan Bung Said Iqbal, ada Jumhurida juga yang sekarang jadi menteri, ya kan. Terus yang lainnya juga itu kan ada teman saya juga, dia kemudian ditawari jadi komisaris di Pelindo, namanya Bung Boing itu teman saya. Nah itu memang ada pro kontra sih di Poyu itu serikat buruh juga, Poyono. Iya, itu juga. Itu ya. komisaris juga. Ya, itu. Pelindo. Artinya kan Kalau Abdul Ghani Nuwawewa itu komisaris atau apa? pernah jadi komisaris, Pak. Oke. Pokoknya semua tokoh buruh Iya, jadi dikasih komisaris. posisi. Iya, dikasih posisi. Mas Restu belum ya? Saya kalaupun ditawari saya nggak mau juga gitu. Karena kalaupun mau ingin jabatan ya bukan ditawari dari rezim tapi memang dari karir kita kan gitu kan. Jabatan pekerjaan itu. Nah, saya pengennya ya memang profesional saja gitu. Tapi kalau melihat itu sih di satu sisi kemarin saya ketemu Bung Boing ya, Ilham Shah di Jogja itu ya. Di suatu tempat di teman di Cangkringan itu kita ngobrol. Setelah dia diangkat jadi komisaris, saya nanya itu kan, apa pandangan basis buruhmu gitu loh, gimana ya, menyambut gitu kan.
karena dia punya basis di Serikat Pekerja Transportasi ya di Priuk gitu ya, Tanjung Priuk. Terus gimana KPBI ya keputusannya ini apa mendukung karena ada amanat organisasi yang dititipkan kepada dia. Selaku dia sebagai komisaris ada tugas-tugas organisasi yang harus dikerjakan. Oh gitu. Kalau pandangan serikat buruh lainnya gimana? Ada yang mencibir. Karena kamu itu buruh. Pimpinan serikat buruh kok posisinya sekarang jadi komisaris. Wakil Di pemegang perusahaan, saham. Wakil pemegang saham. Iya, BUMN. BUMN. Nah, terus dia cerita kalau kemudian di apa di aliansi itu yang namanya Gebrak itu dia di blacklist lah, nggak boleh datang segala macam itu kan, nggak boleh bersuara itu atas nama Buruh. Memang sudah bukan buruh kan? ya ya, tapi kan memang posisinya dia masih menjabat di organisasi sebagai ketua KPBI sampai sekarang kan kemarin Tanjung Priok. ya di konfederasinya Pak. Di konfederasinya. Cuma ya itu kalau saya lihat sih memang ada yang pro ada yang kontra, tapi waktu itu saya juga kemudian nanyain juga waktu ketemu lagi di Jakarta, karena setelah dia jadi komisaris dia kan juga aktif di medsosnya kan, dia aktif di serikat pekerjanya, bahkan dia juga ngorganisir ternyata. Dia cerita kalau di kantornya Pelindo itu justru malah ketemu sama teman-teman buruh gitu yang konsul gitu kan, bukan investor atau siapa gitu ya. Oh gitu ya, ya itu versinya dia ya, tapi apapun kondisinya itu pilihan sih kalau menurut saya Pak. Iya, iya. Pilihan dia menjadi komisaris atau jabatan publik lainnya atau di perusahaan itu dia tingkat manajemen ya, itu memang memang kontradiksi dengan kelas pekerja. Bahkan kalau kita ngomongin soal undang-undang serikat buruh ya, manajemen perusahaan itu kan dia tidak bisa menjadi pengurus serikat buruh ya. Iya, Karena iya. bertolak belakang Iya, kepentingannya. karena posisinya sebagai wakil pemilik perusahaan, Betul, pemegang saham. betul. Tapi memang ya itulah yang kemudian terjadi ya ketika rezim Prabowo yang sekarang ini memang dia merangkul dari gerakan buruh. Iya, iya. Gerakan buruh yang besar ya kayak SPSI, KSPI, KPBI itu kan. Dan yang lainnya gitu. Nah, itu ya saya sih berharapnya ya serikat buruh itu tidak kehilangan daya kritisnya atau penalaran kritisnya terhadap kebijakan rezim yang dia dianggap tidak pro terhadap rakyat, kebijakan rezim yang tidak cocok untuk diterapkan, misalnya soal MBG gitu kan. Ketika Hari Buruh kemarin kan teriak kan buruhnya MBG itu Tidak. bermanfaat atau tidak? Tidak ternyata. Itu suara dari buruh, bahkan buruh yang dirangkul sama Prabowo sendiri. Iya, 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 iya. Iya kan? Tapi itu diabaikan sepertinya ya, suara itu ya. Makanya kan ya kalaupun itu tidak menghasilkan manfaat justru malah banyak mudaratnya, ya seharusnya itu dievaluasi, kalau bisa ya dihentikan gitu ya. Sebelum ke sana, Mas Restu, Anda bertemu dengan teman sesama tokoh buruh, aktivis buruh tadi yang sudah menjadi Mas Boing ya, yang sudah menjadi komisaris di Pelindo. Sempet nanya nggak, gajinya berapa? Saya tanya, gajimu berapa? Jawabnya dia, ini pengabdian negara bro. Wah, berapa sih? Ya dia nggak mau jawab. Habis pulang dari sana saya searching, gaji komisaris Pelindo 100 juta. Lebih. Ya. Saya tahu gaji komisaris itu secara normatif 40% dari gaji dirut. Oh iya. Kalau komisaris utama 45%. Oh iya. Harusnya lebih. Iya. Itu jawabannya dia. Dia nggak mau nyebutin nominalnya. Kenapa nggak mau nyebutin? Ya Kan kawan. Ya karena kan kita sering gojekan ya, bercanda gitu ya. Dia mungkin nggak mau ngambil serius aku mempertanyakan posisi dia sebagai komisaris gitu ya. Tapi kan aku kritis terhadap dia walaupun dia teman saya. Gitu kan. Saya pasti akan nanya itu.
terus gimana nih itu kan komitmenmu itu kan sebagai komisaris. Aku pernah nanya, kalau kamu aktif di serikat buruh kemudian itu dipandang negatif oleh rezim, oleh penguasa, pengusaha misalnya, bagaimana kalau kamu dicopot dari jabatanmu sebagai komisaris? Nggak masalah. Oh, Ya ya udah, jawabannya. gitu kan. Dia Iya. nggak takut kalau di tengah perjalanan dia diganti. Iya. Oke, gitu kan. Iya, 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 Ya, iya. kan gitu. Ya, ya, ya. Itu satu contoh ya bahwa teman Mas Restu sebagai sesama tokoh buruh gitu Iya, iya, ya iya. sudah mendapat posisi ya kan Iya, menjadi komisaris di iya. BUMN dalam hal ini Pelindo. Ada lagi yang lain kan itu Arief Poyono itu kan juga Ya, katanya dulu ketua Serikat Buruh BUMN kalau iya, tidak salah. iya, iya. Sekarang menjadi komisaris juga. Iya, iya. Kalau udah jadi komisaris harusnya bukan Serikat Buruh BUMN lagi dong ya. Serikat Komisaris BUMN. Ya, Poyu ya kan gitu. Harusnya Iya, iya. Poyu jadi Bisa itu. Iya kan. Iya. Tadi ke awal Anda melihat bahwa Said Iqbal masuk sebagai orang istana, itu positif atau biasa aja atau negatif buat pergerakan buruh menurut Mas Restu? Kalau menurut saya gini ya Pak ya, kalau kita mandangi corak rezim yang dari misalnya SBY, Jokowi, kemudian ke Prabowo kan memang ada pergeseran ya. Kalau Prabowo kan memang awal-awalnya dia kayak apa ya, membangun kebijakan itu dengan menggandeng banyak pihak, kemudian juga apa lebih pada kebijakan yang dikeluarkan untuk fiskal misalnya atau kemudian untuk kesejahteraan gitu ya. Karena kan backgroundnya Pak Prabowo sendiri juga dari putranya Pak Sumitro, ekonomi Indonesia yang dia dulu di Partai Sosialis kan. Jadi awalnya saya ngefans sebenarnya terus terang saja secara pribadi. Dengan Pak Prabowo? Awalnya dia sebagai presiden karena dia Dengan bersekutu ngefansnya ke Pak Prabowo apa ke Pak Teddy Indrawijaya? ke Pak Prabowo. Oh, Pak Prabowo. Karena Prabowo kan pintar, dia sebenarnya smart general ya. Dia apa kemudian bekerja sama politik luar negerinya dengan Rusia, dengan Cina waktu itu masuk bridge gitu kan. Itu bagus. Tapi ketika masuk BOP jadi jelek. Itu kemudian saya wah ini nggak benar ini sudah Pak Prabowo ya dia. Kenapa Anda bilang nggak benar atau jelek? Karena gini, BOP itu dia kan upaya untuk perdamaian Palestina dengan Israel ya. Tapi dia tidak menggandeng Palestina dan juga tidak didukung sama negara-negara yang dulunya jadi sekutunya Amerika. Kemudian kebijakan Trump yang rasis, yang dia ultra kanan, yang nasionalis kanan itu bertolak belakang dengan semangat apa ya, semangat sosialis lah, semangat kesejahteraan gitu kan, keadilan gitu yang. Jadi itu yang membuat Anda menarik diri dari Pak Prabowo gitu. Iya, secara pribadi. Tidak lagi. Tidak lagi, terus kemudian juga ada masalah di yang lainnya ya, di MBG lah dan yang lainnya. Iya, iya. Kembali ke soal buruh nih Mas Restu. Dengan banyaknya tokoh-tokoh buruh yang berada di sekitar Pak Prabowo, lagi-lagi pertanyaan saya, apakah itu bermanfaat bagi perjuangan kaum buruh? Belum terbukti ya, karena misalnya Said Iqbal baru aja diangkat itu kan. Terus kemudian Jumhur juga baru aja diangkat jadi Menteri Lingkungan Hidup ya, walaupun Tidak nggak ada sesuai hubungannya. bidangnya gitu ya. Kalau dia Menteri Tenaga Kerja nyambung lah itu kan. Setidaknya dia pengalaman di Serikat Buruh dia bisa membawanya di tingkat nasional untuk kesejahteraan kelas buruh ya. Ini kan masih asumsi ya Pak, pertanyaannya Bapak itu apakah itu bisa apa mensejahterakan buruh ke depan Atau bermanfaat ya? bermanfaat gitu ya. Saya belum bisa menjawab bermanfaat atau tidak, tetapi ada potensi menuju ke situ karena ya saya juga nonton podcast sebelumnya sama Mas Yosi ya, itu kan Mas Yosi juga di apa bergerak di ketenagakerjaan juga di Serikat Pekerja juga. Itu apa ya, memang dan saya juga sering mendengar keluhan dari buruh gitu ya, capek memang sering dari dulu demo kok nggak didengerin sama rezim, sama negara gitu ya. Ada kawan saya juga dia dulu di Serikat Pekerja
halte Trans Jogja itu ngomong ke saya, dia pengurus serikat itu kan, capek mas, kita udah demo berkali-kali, mungkin kalau di demo di jalanan nggak didengerin sama penguasa, tapi kalau kita bisa dekat dengan penguasa kita bisa bisikin. Oke. Itu analogi yang Teorinya seperti itu ya. iya, bisikin. Oh, jadi ya mungkin itu bisa juga menjawab pertanyaan Bapak, mungkin bermanfaat karena kemudian Resi mendengarkan. Lebih mudah untuk Lebih mudah menyampaikan untuk aspirasi. mendengarkan, menyampaikan aspirasi, bahkan dia lebih mudah membuat kebijakan yang berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang dinilai tidak pro terhadap kelas pekerja misalnya. Iya, iya, Itu iya. bisa saja gitu. Tapi ya kalau kita lihat secara subjektif, misalnya Said Iqbal, Jumhur, Boeing, itu ya teman-teman juga ada yang memandang subjektif, memang ada kepentingan pribadi, gaji Bukan gede, ya. jabatan, ya iya, semuanya kan berdasarkan tendensi Pak di dunia ini. Tapi kepentingannya itu bagaimana? Tendensinya itu apakah dia lebih besar berpihak atau membela, memperjuangkan kelas pekerja orang lain, atau membela untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan pribadinya untuk mengejar gaji yang gede, hidup enak, mewah segala macam. Iya, iya, Nah, iya. itu kan bisa diukur. Iya, iya, iya. Nantinya kalau ketika dia bekerja sebagai penasihat presiden kayak Bung Said Iqbal, Bung Boeing, jadi komisaris dan yang lainnya, Bung Jumhur gitu kan. Iya, iya, iya. Kan gitu, akan terlihat dia track record-nya dia jadi menteri gimana sih? Dia jadi penasihat presiden gimana sih? Itu Iya nanti kan? nanti Iya kan? waktu yang akan Waktu membuktikan. yang akan menjawab. Tapi yang membuktikan. waktu akan membuktikan, tapi yang sudah pasten, yang sudah terjadi, itu waktu tadi Mas Restu sampaikan di awal, pada saat memperingati May Day 1 Mei, teriakan MBG, pertanyaan dari Bapak Presiden, apakah MBG itu baik atau tidak, kan dijawab tidak. Iya. Kemudian salah satu tokoh buruh, kalau nggak salah Nuawea ya, Ya, Andi Gani. Ya. Adi Gani Nuawea kan itu mencoba menjelaskan bahwa itu yang teriak tidak adalah buruh yang belum punya anak, kata dia, kalau nggak salah ya. Nah, artinya sebetulnya kalau dekat kekuasaan juga lebih condong untuk jadi stempel kekuasaan, bukan mendengarkan aspirasi buruh. Gimana Mas Restu? Nah, ya kalau ya terus terang saja, saya punya penilaian subjektif dan objektif. Oke. Ya kan, saya lebih kenal dengan Bung Boeing yang dia memang konsisten di gerakan buruh ya dari dulu ya, dan dia memang progresif ya. Daripada ya mohon maaf misalnya teman-teman di Serikat Buruh Kuning seperti Andi Gani dan Bung Said Iqbal, kan berbeda perjuangannya, metode jadi perjuangannya itu kuning berbeda. ya, itu ya. Iya. Iya, iya, Saya dari Serikat Buruh Merah. Iya, Ya, iya, iya. ya progresif lah gitu kan. Iya, iya. Sehingga saya dekat dengan Yang itu pragmatis, yang ini progresif. Iya. Jadi ya memang ya sudah pada tahu lah, oh ya memang beda kan ya. Ya itu yang membedakan antara Bung Boeing dengan Bung Andikani atau Bung Said Iqbal misalnya kan berbeda. Sorry, menurut Anda yang kuning itu siapa saja? Yang merah atau progresif siapa saja? Yang kuning itu ya seperti yang dulu dari Orde Baru kayak SPSI gitu kan. Tokohnya siapa saja sekarang Ya yang Andikani. dengan Said Iqbal? Said Iqbal itu KSPI, dia pecahannya SPSI kan, Bung Said Iqbal bikin Jadi masih organisasi. kuning itu atau kuning muda gitu? Tapi kalau KSPI memang karena dia perpecahan dari SPSI ya mungkin secara pengorganisirannya dia memang keren. KSPI ini FSPMI-nya punyanya Bung Iqbal itu memang keren, dia bisa nambah anggota banyak kayak gitu ya gitu. Sementara kalau tokoh-tokoh yang merah siapa saja? Boeing. Boeing ada Mbak Nining itu di Kasbi kan sekarang diganti sama Sunar gitu ya, terus ada Bung Anwar Sastro Ma'ruf, Sastro gitu kan. Sastro, ya, ya, ya. Itu ada kalau di FIB itu ada Kang Herman gitu kan. Iya, iya, Banyak iya. lah kalau teman-teman yang memang secara ini jumlah masanya nggak sebesar dari Serikat Buruh Kuning yang memang banyak itu ya anggotanya gitu. Saya baru tahu ini istilah dari Mas Restu. Terima kasih, saya jadi tahu bahwa ada istilah Serikat Buruh Kuning, Serikat Buruh Merah. Merah. Kalau yang Serikat Buruh Biru nggak ada ya, biru abu-abu. Benderanya biru mungkin deh. Oh, benderanya biru, Iya. tapi ideologinya nggak ada ya. Ideologi cuma kuning atau merah gitu ya kan. Iya, iya, iya. Kita ke soal yang lebih substantif, Mas Restu. Problematika buruh ini kan dari tahun ke tahun, mohon maaf ya,
sebetulnya nggak berubah, ya kan? Ya, Soal pertama itu soal upah, ya, pasti ya kan, ya, soal upah. Kita bicara upah dulu. ya, Dan upah ini selalu ada dua sisi kepentingan, satu kepentingan buruh dan satu lagi kepentingan pengusaha. Selalu begitu ya. dikotominya. Kalau para pejuang buruh itu melihat kepentingan pengusaha atau memperhitungkan kepentingan pengusaha atau enggak ya? Ya, kalau upah, kalau kita bicara soal upah kan hubungan kerja, relasi kerja upahan, memang buruh itu tergantung sama pengusaha ya. Ada pengusaha, ada pemberi kerja, dan ada pekerja, ya Iya. kan? Artinya kalau perusahaan itu dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, itu kemudian terciptanya buruh di suatu tempat itu kan juga apa ya? Memang kita masih bergantung pekerja itu terhadap pengusaha ya. Itu nggak bisa dipungkiri itu, kecuali kalau dia resign kemudian jadi wira swasta itu kan beda. Tapi kalau bicara soal upah, karena relasi kerja upahan itu dari dulu memang sejarahnya dia tidak bisa mensejahterakan kelas pekerja gitu. Kalau kita bicara soal teori Marxis misalnya, upah itu kan dia masuk dalam beban perusahaan, Ongkos produksi. ongkos produksi. Dia bukan nilai Dan lebih, buruh dianggap sebagai alat produksi. dan buruh dianggap sebagai alat produksi, Iya, luar bukan biasa. manusia berarti. Iya, alat produksi. Alat produksi, barang berarti. Iya, barang. Nah itu yang sampai sekarang pun kalau kita bicara soal upah sebagai indikator penghasilan yang diterima oleh kelas pekerja itu masih jauh di atas kesejahteraan, Pak. Gitu. Masih di bawah. Di bawah. Jauh Gitu. dari. Tapi kan gini, singkat kata nih Mas Restu kan. Coba tolong teman-teman buruh juga perhatikan, kalau kami buruh tuntutannya terlalu tinggi, kami bisa mati. Akhirnya kami lay off semua malah. Iya. Itu setelah alasan klise atau memang kenyataannya seperti itu? Itu kalau di awal memang diutarakan secara lisan ya, banyak pengusaha yang ngomong itu, tapi kan kita butuh bukti, Pak. Kalau di aturannya, kalau misalnya perusahaan itu tidak bisa membayar upah yang sesuai dengan upah minimum misalnya, bisa mengajukan penangguhan upah, Pak. Jadi upah itu bisa diajukan karena perusahaan tidak mampu untuk membayar gaji Sesuai sesuai ketentuan. dengan UMK misalnya. Tapi harus dibuktikan terlebih dahulu. Ini loh laporan keuangannya, kami cuma untung segini, nggak bisa untuk Oh, bisa membayar ya, seperti UMK itu. sesuai Iya, UMP iya. atau UMK itu. Itu sebenarnya sudah diatur dari dulu. Cuman tidak banyak perusahaan atau pengusaha itu tidak melaksanakan itu, dia hanya berdalih saja. Biar nggak bayar buruhnya itu banyak lah menurut versi pengusaha ya. Sebagai versi kapitalisnya misalnya kan gitu. Kalau versi buruhnya ya tetap ya menuntut upah yang layak. Karena kalau kita lihat di Jogja sendiri, ada istilahnya ODGJ, orang dengan gaji Jogja. Ya kan, jadi banyak yang gila kan, karena terkenalnya UMR-nya rendah gitu, paling rendah. Saya pikir tadi ini orang dengan gangguan jiwa itu orang dengan gaji Gaji Jogja. Jogja itu kan Atau dengan gaji Jogja jadi gangguan jiwa. banyak, Iya, iya, iya. banyak karena di Jogja UMR-nya yang terkenal rendah, sementara kebutuhannya harga-harganya tinggi. Untuk kebutuhan pokok aja, sandang pangan papan itu. Maaf, berapa ya UMP Jogja ya? 2026 ini kalau UMP 2,4 kalau nggak salah ya. 2,4. Cukup sih gitu. Enggak. Karena lagi-lagi kalau kita ngomongin soal upah minimum, itu kan dihitung hanya untuk satu buruh, Pak. Sementara satu buruh itu dia punya Menanggung. istri, menanggung istri dan anak dua misalnya, ada 4 orang yang ditanggung. Enggak cukup. Apalagi kalau istrinya dua ya. Iya, lebih lagi kan. Lebih susah lagi. Iya, itu nggak lebih susah lagi. Iya, iya, Gitu. iya. Tapi lagi-lagi itu klisenya bahwa ya kalau UMP-nya dinaikkan dari 2,4 misalnya jadi 3, pengusahanya yang kesulitan. Benar Iya. itu, Mas? Nah, masalahnya kalau di Jogja ini kan dia industrinya nanggung, Pak. Beda dengan kota-kota industri kayak di Jabodetabek atau di kota satelitnya ya. Di Cikarang itu kan kawasan industrinya besar. Manufakturnya memang banyak pabrik di sana itu kan. Kalau di Jogja kan pabrik itu sedikit. Kawasan industri itu juga enggak segede yang di kota lain gitu ya. Iya, iya, iya. Terus yang bergerak bidangnya itu kan lebih banyaknya di sektor jasa.
Iya, iya. pariwisata, transportasi, perdagangan gitu Ya, kan. itu contoh Jogja ya. Kalau secara nasional juga Anda melihat bahwa sebetulnya UMP masing-masing provinsi itu masih jauh di bawah harapan pekerja ya, atau bagaimana? Iya, karena dari dulu tuntutan dari gerakan buruh ya itu kan ingin upah layak nasional namanya. Upah layak Oh iya, nasional. upah layak nasional. Iya, iya. Jadi standar upah yang layak secara nasional itu berapa sih? Gitu. Itu ada, gitu kan. Nah, tapi ya karena soal upah itu sudah ada aturannya, bahkan di Cipta Kerja kan kemudian bukan dimusyawarahkan, tapi dirumuskan sama pemerintah formula penghitungan kenaikan upahnya tiap tahunnya itu. Kalau dulu kan sebelum yang namanya PP 78 zamannya Jokowi tahun 2015 2016 kan PP itu disahkan. Upah itu yang tadinya dirembuk bersama perwakilan dari serikat pekerja, dari pengusaha, Apindo gitu misalnya, dan pemerintah itu negosiasi bareng, tapi kemudian dirubah Satu arah. satu arah dari pemerintah yang menentukan. Ada formula penghitungannya dari inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Dua faktor itu. Jadi Jadi bukan kemudian mendengarkan dari aspirasi. aspirasi buruhnya bahwa kebutuhan real tiap bulannya berapa sih buruh itu. Ternyata upah minimum nggak cukup karena dia menanggung anak istri misalnya. Ternyata ya upahnya nggak bisa naik karena eh, posisi tawar kelas buruh, serikat buruh itu lemah karena ada PP nomor 78 itu, Pak. Dan itu kemudian jadi undang-undang di Undang-Undang Cipta Kerja soal aturan pengupahan itu sampai sekarang. Sehingga ya percuma ada apa ya Dewan Pengupahan istilahnya kan. Yang itu memang tugasnya untuk merumuskan kenaikan upah tiap tahunnya itu berapa. Cuman ya mandul gara-gara aturan itu. Hmm. Terus soal namanya KHL, kebutuhan hidup layak itu komponennya itu dalam 1 bulan itu apa saja misalnya. Kan itu kan dijatah Pak. Kenapa ketemu upah minimum UMR di satu kabupaten atau kota itu. Itu kan dihitung dari tiap bulannya kebutuhannya apa saja. Itu juga tidak layak. Nggak Misalnya layak. buruh boleh baca koran atau gini, pulsa itu tidak masuk dalam KHL. Padahal kan kita Hidup sebagai dengan hidup dengan internet nggak ada, Pak. Berarti kan nggak layak kan? Iya, Harus iya. diperbarui. Lupa itu punya Paket data itu nggak ada Iya. sebagai kebutuhan. Dulu kan kebutuhan orang itu harta, tahta, wanita. Sekarang tambah satu, harta, tahta, wanita, dan kuota. Ya. Jadi lupa itu Iya, internet itu. iya, iya. Iya, iya kan Iya, itu iya. kan. Betul, betul. Iya, iya. Itu nggak masuk. Makanya kan memang harus ada perubahan sih. Nah, harapannya ya ini kan baru harapan, Pak. Doa ya, maksudnya pimpinan serikat buruh yang dia kemudian masuk dalam rezim ini, lingkaran kekuasaan, itu bisa membisiki pengambil kebijakan, kan gitu. Presiden misalnya. Untuk membuat kebijakan yang pro terhadap kelas pekerja gitu kan. Iya, iya. Harapannya gitu ya. Saya juga gitu. Tapi kan secara posisi gimana kamu mau ngerubah rezim, kamu udah ikut arus kok. Kamu udah nggak ngelawan arus gitu kan. Kamu udah nggak kritis lagi. Ada juga yang penilaian kayak gitu, teman-teman yang masih di luar kekuasaan gitu kan. Dia masih mengkritisi kebijakan rezim sampai sekarang. Seperti itu kan. Karena kekuasaan itu nikmat ya memang ya. Iya. Ya kan? Jadi Iya. membuat orang menjadi hilang kekritisannya mungkin ya. Iya, iya. Mungkin seperti itu. Mas Restu tadi juga menyinggung soal Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Itu bagaimana situasinya sekarang atau pelaksananya sekarang? Undang-Undang Cipta Kerja kan memang kalau sekarang kan sudah ada yang mengajukan judicial review peninjauan kembali dan ada yang dimenangkan. Misalnya soal outsourcing itu ya yang di awal Undang-Undang Cipta Kerja itu outsourcing itu bisa di segala bidang pekerjaan. Sekarang dikembalikan lagi ke 5 bidang pekerjaan gitu. Apa saja 5 itu? Ada di bidang perbankan, pertambangan, jasa keamanan, kemudian kebersihan sama ekspedisi. Ini 5 bidang ini boleh Boleh di outsource. outsourcing ya. Setelah di luar 5 bidang ini tidak boleh.
Tidak boleh. Harus masuk dalam struktur human resources di perusahaan tersebut ya. Iya, jadi hubungan kerjanya harus langsung dengan perusahaan. Gitu. Perusahaan pemberi kerja. Artinya harus ada career path-nya juga kali ya. Iya, betul. Harus ada jenjang ininya lah. Betul, Pak. Nggak boleh. Nah, apalagi yang sudah diubah oleh teman-teman buruh di Undang-Undang Cipta Kerja selain outsourcing? Ya baru itu ya. Ini kan kita setelah upaya non litigasi istilahnya di luar pengadilan kita tempuh ya aksi massa ya kan untuk nolak itu, tapi juga nggak didengerin ya kita pakai jalur litigasi, jalur hukum dengan peninjauan kembali gitu kan. Itu ada manfaatnya kemudian. Jadi outsource di bidang tertentu jadi hilang. Iya, yang tadinya di semua bidang kan jadi 5 bidang. Walaupun sebenarnya outsourcing itu saya nggak sepakat sama sekali karena hubungan kerjanya itu lewat perantara, bukan langsung dengan pemberi kerja. Iya. Prakteknya itu ada pemotongan gaji, terus disuruh bayar di awal untuk bisa diterima bekerja kan gitu. Seperti itu Pak. Belum ijazahnya ditahan segala macam kan gitu. Iya. Nah itu masalahnya itu Pak. Tapi faktanya sampai sekarang enggak tuh, masih banyak yang di luar yang 5 yang Mas tuh. Kalau kita cermati di lapangan itu bisa terjadi di semua bidang pekerjaan. Ya kan? Karena pengontrolan fungsi pengawasan Disnaker misalnya itu kurang sekali, Pak. Alasannya, Disnaker cuma pegawainya 10 orang, nggak bisa ngawasin ribuan perusahaan di satu apa daerah sanksinya? gitu. Sanksinya harusnya perusahaan yang melanggar ketentuan bahwa hanya 5 bidang ini yang boleh outsource. Ya itu kan nanti biasanya ada pembinaan dari Disnaker kan, Dinas Tenaga Kerja. Ini nggak boleh sesuai amanat undang-undang, aturannya kayak gini harus dirubah gitu. Tapi ya ketika nggak ada buruh yang ngadu menuntut haknya, protes gitu ya Disnaker diam aja. Kan masalahnya di situ. Ketika ada yang ngadu lapor ke Disnaker baru bergerak. Iya. Kan itu kita nggak bisa kemudian melihat secara utuh. Sebenarnya di lapangan itu ya banyak juga yang buruhnya itu masih ketakutan. Dia berani tapi setengah-setengah misalnya atau nggak sampai ke Disnaker gitu kan. Iya. Padahal ya memang dia terjadi banyak pelanggaran. Pelanggaran undang-undang tenaga kerjaannya itu memang banyak, Pak. Saya tahu banyak karena ini nih kameramen obor rakyat ini, ya kan? Saya punya satu kameramen. Saya membajak dari salah satu televisi nasional. Ternyata hubungan kerjanya itu lewat outsourcing. Padahal itu kan bukan bidang yang boleh di-outsource. Maksud saya gini, bahkan media besar pun melakukan pelanggaran itu gitu loh. Iya. Gitu. Iya. Menyedihkan sih sebetulnya. Menyedihkan. Posisi buruh ya. Iya, menyedihkan, Pak. Iya. Ya itu. Iya. Kembali tadi di awal tadi kita cerita bahwa pada 1 Mei Pak Prabowo itu ikut May Day. Saya dengar malah dimobilisasi itu kan buruh-buruh itu datang ke May Day di Monas. Anda happy itu Pak Prabowo turun buka baju, Anda happy? Enggak sih, Pak. Kenapa? Karena kalau tadi saya ngomong ketika awal jadi presiden, saya lihat kebijakannya dulu kan. Oke nih dia masuk bridge. Tapi kesini-sini enggak. Tapi sebelum itu saya menolak Prabowo jadi presiden karena track recordnya. Dia pelanggar HAM, ya kan, penculik aktivis dulu 98, ya kan. Itu hal yang nggak bisa, susah untuk ditoleransi ya, karena dia juga berikutnya militer sehingga mungkin coraknya lebih komandoistik ya. Kan gitu. Makanya ya saya lebih prefer milih orang yang dia berlatar belakang sipil daripada militer. Bukan maksud saya bahwa seorang presiden akhirnya mau turun di May Day ikut memeriahkan, buka baju, itu menyenangkan Anda? Bahwa presiden terlibat dalam peringatan 1 Mei itu? Kalau menyenangkan ya gini Pak, oke dia mau membaur dengan kelas pekerja ya. Membaur ya, dia buka baju itu sebagai simbolik dia pro terhadap gerakan buruh, kelas buruh gitu ya. Tapi itu kan hanya
mungkin soal model pencitraan ya, kayak Jokowi dulu dengan blusukan. Tapi itu juga harus kita lihat bagaimana ideologi yang mendasarinya. Prabowo itu pengusaha, Pak. Dia punya banyak perusahaan. Kayak kemarin kasus bencana di Sumatera itu. Ya kan, yang saya anggap ya itu kurang tanggap ya pemerintah, kurang inilah, banyak kritikan soal penanganan bencana yang kurang bagus itu. Terus ada yang kemudian disanksi, padahal dia juga punya perusahaan sawit di sana, di Aceh gitu kan. Kok nggak Oh, diusut? dia punya? Punya, Pak Prabowo? punya. Oh, Tapi kok nggak kena ya perusahaannya. Yang kena malah perusahaannya Luhut. oh. Nah kan Saya malah nggak tahu fair kalau gitu. Pak Prabowo punya di... Ada. Ada ya? Ada. Iya, iya, iya. Nggak kena ya? Itu kan berarti bahwa memang dia mengakomodir kepentingannya dia sebagai pengusaha, mengamankan perusahaannya. Dia pengusaha, tapi mungkin karena gini Pak, eh, kalau saya lihat ya kenapa Pak Prabowo menggandeng gerakan buruh, serikat buruh itu yang besar ya, karena mungkin juga untuk mengamankan suara untuk 2029. Oh gitu ya? Iya. Seksi ini ya? Oh iya. Partai buruhnya udah gabung presiden kan? Said Iqbal partai Nah buruh kan? iya ketua partai buruh. Iya, Iya, tapi ya teman-teman saya banyak di partai buruh, karena di partai buruh juga banyak faksi kan, yang saling mempengaruhi satu sama lain. Iya, Gitu. iya, iya. Iya. Iya, iya, iya. Ada janji Pak Prabowo tuh, saya ingat di 1 Mei itu, May Day itu. Soal, kita kan ada katanya 10 juta pekerja di ojol ya, ojek online di Indonesia. Saya nggak tahu benar apa nggak itu datanya. Tapi salah satu keluhan teman-teman ini, mitra ojol ya disebutnya begitu, itu persentase pendapatan atau hak dari aplikator yang dianggap terlalu besar, ya kan? Kan itu misalnya motor ya, motornya kan motor mitra kan, Iya. bukan motor si aplikator kan. Iya. Yang kerja bensin ya mitra kan, Iya. ya panasan juga mitra, ada salam satu aspal malah Iya, gitu kan. iya. Tapi aplikator dapatnya besar sekali. Kalau nggak salah, saya bukan ini ya, kalau nggak salah 20% lah. Iya. Iya. Kemudian mereka menggugat atau berjuang untuk hanya 8%. Iya. Itu kejadian nggak sih? Saya dengar nggak kejadian. Iya. Jadi kalau soal ojek online ya, ojol baik roda 2 ataupun roda 4, saya juga dulu sempat organisir teman-teman ojol itu ya di Jogja. Bahkan sampai aksi di Jakarta juga dari 2018 itu. Kan perdebatannya gini, ojol itu dia hubungan kerja atau mitra kerja. Ada yang ngomong hubungan kerja, saya ini buruh. Ada yang ngomong kita kan mitra, bukan kelas buruh kita ini. Terus saya tanya, oke sekarang gini, alat produksinya apa? Ada yang bilang motor itu alat produksi. Salah. Alat produksinya ojol itu ya aplikasi itu. Iya kan? Karena yang menentukan aplikasi. Motor itu asetnya pekerjanya itu. Kalau saya lebih tepatnya dia hubungan kerja, karena nggak setara juga dia sebagai mitra kerja. Kalau mitra kerja harusnya ikut ngerembuk perjanjian kerjanya kan. Ini semuanya ditentukan oleh aplikator, perusahaan aplikasinya. Gojek, segala macam itu kan. Iya. Nggak fair dong. Kalau mitra kerja ya harusnya si tukang ojolnya ini dilibatkan untuk merumuskan perjanjian kerjasama misalnya. Kan ini nggak ada. Ini kan sepihak dari perusahaan aplikatornya saja, Pak. Sehingga ya semuanya ditentukan oleh perusahaan aplikasi itu. Nah, ini hubungan kerja. Sehingga ya seenaknya perusahaan aplikasi itu menentukan Jadi mereka buruh atau mitra? buruh. Buruh ya. Buruh. Dengan skema itu berarti Iya, mereka buruh. Iya, Sementara aplikator mengatakan mereka mitra. iya. Supaya bisa dilunakkan, Anda kan ya. bukan buruh. Iya. Supaya tidak memenuhi kewajiban lah. Iya. Supaya tidak ada kewajiban lah, kewajiban misalnya THR Iya, mungkin kan. Kan betul. kita mitra bukan gini. Betul, karena ya ojol itu bisa dikategorikan buruh informal karena tidak terikat aturan kan, nggak dapat BPJS, terus jam kerjanya juga kan beda dengan yang dia jam kerja 8 jam kerja gitu kan, bisa lebih kan. Ya karena dia pengen ngejar dapat duit banyak segala macam, tapi
kesehatannya nggak dijamin. Banyak kan yang kemudian kecapean meninggal di jalan, Iya, iya. sakit, ya kan, narik dari pagi sampai malam gitu kan. Nah, karena kemudian tidak ada jaring pengaman itu, Iya, iya. sehingga dia informal, dia buruh Buruh gitu. ya. Iya. Nah, kalau saya gitu sih, Pak. Jadi harusnya mereka mendapat hak-hak normatif sebagai buruh Harusnya ya. dilindungi hak-haknya sebagaimana kelas pekerja kelas buruh yang lainnya, dapat THR, dapat BPJS itu kan. Itu nggak dapat ya mereka ya. Nggak dapat. Iya Hmm. kan? Iya, iya, Iya. iya. Nggak dapat, Pak. Yang kaya yang bikin aplikasi ya. Betul. Yang kaya yang bikin aplikasi Iya, ya. makanya wajar ketika ada kenaikan tarif yang itu lebih besar diambil sama perusahaan aplikasi, ya wajar ketika teman-teman ojol ini demo protes terkait hal itu. Karena ya harusnya kan kalau fair ini harga misalnya kayak GoFood ya, pengantar makanan itu ya. Kan ditentukan berapa nih jaraknya per kilometer berapa, kan harus diskusi, atau ngantar orang berapa jaraknya per kilometer, kan Iya, harus negosiasi antara si pengantar itu dengan perusahaan. Ya. Nggak, kembali ke pertanyaan tadi. Kemarin itu waktu 1 Mei itu kan Presiden menjanjikan bahwa yang diambil aplikator tidak boleh lebih besar dari 8%. Itu kejadian nggak? Anda ngikutin nggak? Saya nggak tahu. Kalau sampai sekarang saya belum dapat update-nya dari teman-teman ojol, nanti saya tanyakan sih. Tapi kalau itu sudah menjadi janji presiden ya harus ditagih kan. Harus ditagih. Terutama kita harus mengawasi perusahaan aplikasi menerapkan itu enggak. Iya, iya. Atau kalau enggak ya kita harus menekan pemerintah untuk hadir. Iya, Ya kan, iya, ada iya. pengawasan terhadap perusahaan aplikasi tersebut segala macam kan gitu. Iya, iya, iya. Tapi sulit ya. Saya kira organisasi buruh untuk mengorganize pekerja di sektor ojol katakanlah mungkin sulit ya, lebih sulit daripada mohon maaf kalau buruh pabrik gitu, mungkin lebih mudah mengorganisirnya lah ya. Kalau ojol kan mungkin kan ada yang mau, ada yang enggak. Gini Pak, pengalaman saya ketika ngorganisir buruh pabrik dengan ojol misalnya, memang buruh pabrik itu jam kerjanya pasti, tempat kerjanya pasti, Iya, iya, iya. pulang jam berapa, masuk jam berapa itu kan. Iya. Kita bisa ketemu misalnya pulang kerja nongkrong dulu di angkringan gitu kan, di warung gitu ya. Atau ngopi-ngopi gitu ya. Tapi kalau ojol itu sebenarnya mereka kalau yang dia berbasis komunitas itu punya koloni kalau istilahnya di Jogja itu. Jadi tiap tongkrongan base camp itu tempat ngetem roda 2 ataupun roda 4 itu ada tempat-tempatnya. Itu juga lebih mudah. Kita bisa datang ke sana kapan saja. Iya, iya. Karena kan tidak dibatasi ruang dan waktu ya kalau ojol itu ya. Terserah mereka mau nongkrong di mana, jam berapa gitu kan, mau kerja jam berapa kan gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Sebenarnya lebih fleksibel ojol daripada buruh manufaktur ya. Tapi lebih sulit mengorganisir ojol. Sulitnya karena kemudian Beda-beda menyadarkan waktunya. mereka adalah kelas pekerja itu. Karena ada yang menganggap kan aku mitra sama ojol, terserah aku. Enggak ini kan kalau kan ya itu pandangannya masih mitra dengan Iya, aplikasi iya, itu. iya, iya. Bukan buruh gitu loh. Nah, susahnya di situ, Pak. Terakhir Mas Restu, kalau Mas Restu ditawarin sekali lagi nih, kalau ditawarin jadi komisaris BUMN atau BUMD, terima nggak nih Mas Restu? Saya sudah jawab tadi, saya tidak mau ditawari. Karir saya dari prestasi saya, bukan atas dasar tak ditawaran dari rezim untuk misalnya rezim juga punya kepentingan untuk misalnya menggandeng pimpinan serikat buruh untuk meredam perlawanan gerakan buruhnya misalnya. Saya nggak mau, Pak. Mantap. Baik, terima kasih Mas Restu. Kawan-kawan, pemirsa Obor Rakyat Tribun, ada seorang tokoh hebat dari Polandia, Lech Walesa. Beliau aktivis buruh pelabuhan di Polandia yang kemudian menjadi presiden Polandia. Dia pernah berkata, bersatulah para buruh, buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.